mengapa saya memilih agama Islam, yang notabene agama Islam itu agama yang saya paling benci. Teman-teman orang Poso, Sulawesi Tengah pasti tahu saya. Ya, ketika kerusuhan Poso, saya orang yang bela agama Kristen. Teman-teman orang Kristen di kampung saya itu, di Bate Genjo itu pasti tahu saya. Saya pernah menjarah itu harta-harta orang Islam yang ada di Tentena, kita jarah, kemudian masjidnya kita bakar. Jadi kalau teman-teman bilang saya bukan Kristen sejati, oh salah. Saya Kristen sejati, saya pejuang dulu. Pasukan Kristus dulu saya. Nah, kemudian apa yang menjadikan saya masuk Islam? Tentunya ada alasan dong. Alasan saya tidak pernah belajar Al-Quran, teman-teman. Jujur saja, saya masuk Islam itu dulu hanya ingin mencoba 1-2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun. Sehingga saya dulu kan pernah bersumpah dengan mertua saya dulu itu. Saya bilang sama mertua saya bersumpah, kalau seandainya 10 tahun masa keislaman saya tidak dapat kebenaran atau agama Islam ini bohong, maka Allah akan matikan saya. Tetapi jika agama Islam ini benar, maka Allah akan panjangkan umur saya, dan saya akan wakafkan nyawa saya untuk mendakwahkan Islam. Apa ayat yang saya dapat dalam Alkitab kemudian yang menggiring saya atau mengajak saya untuk masuk Islam? Saya jelaskan satu persatu. Saya belum pernah belajar Al-Quran loh. Ya, jadi saya masuk Islam modalnya ini. Ini saya masuk Islam demi Allah. Saya masuk Islam karena modal ini, modal Alkitab. Ketika saya belajar Islam itu, makanya kalau teman-teman mau, kosongkan dulu hati. Hatinya kita ini kita kosongkan. Ateis artinya, supaya kita bisa menerima Islam. Jadi saya belajar Alkitab ini, saya temukan ayat. Jadi saya paparkan di sini. Ayat yang pertama, poin yang pertama di Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Kita buka ayatnya, ayat 15 dan 16. Ini kata Alkitab. Ini yang menjadi pedoman saya masuk Islam. Nanti akan beruntun tuh. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini kata Yesus ini. Jika kamu mengasihi Yesus, makanya saya ingin mengasihi Yesus. Saya ingin sayang kepada Yesus. Makanya kata Yesus kepada umatnya, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, penolong yang lain, orang loh ini, orang yang Yesus maksud, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kata Yesus, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini dalil yang pertama, seorang penolong. Oke, kita lihat siapa penolong itu. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Siapa penolong yang akan menolong kita selama-lamanya? Kita lihat pada kutipan ayat yang lain. Nah, ketika saya melihat, oh penolong ini, nah yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus, ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Kedatangan Nabi terakhir ini ada 2 orang yang nubuatkan. Yang nubuatkan tentang kedatangan Yesus dan Nabi Muhammad adalah Nabi Yesaya. Nah, kita buka kitab Yesaya. Saya cari itu di kitab Yesaya. Ternyata ada ucapan ilahi di tanah Arabia. Nah, ternyata Allah itu menurunkan firman-Nya di tanah Arab. Itu yang kedua. Setelah kita dapatkan orangnya, saya bilang, ini orang mana? Orang Arab. Nah, spesifikasinya lagi, orang Arab itu seperti apa? Dijelaskan tuh dalam Alkitab juga. Yesaya 29 ayat 12. Ini kata Alkitab. Dan apabila kitab ini diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baik, bacalah ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Artinya, orang yang tidak dapat membaca itu adalah orang buta huruf. Dan satu-satunya nabi yang buta huruf setelah Yesus bukan Paulus. Paulus orang pintar, intelektual dia. Nah, Paulus itu bukan orang buta huruf loh. Itu yang perlu teman-teman pahami. Sehingga yang saya lihat, ini yang buta huruf cuma Nabi Muhammad. Apa iya? Apa iya? Karena saat itu betul-betul tidak mungkin saya masuk Islam. Tetapi Alkitab ini mengarahkan, yang pertama orang, yang kedua asalnya di Arab, karena wahyu itu turun di Arab kata Alkitab. Yang ketiga ciri-cirinya adalah orang itu buta huruf. Orang Arab buta huruf. Siapa kalau bukan Nabi Muhammad? Nah, ini dalilnya sehingga saya memutuskan saya harus masuk Islam. Saya harus masuk Islam. Saya putuskan itu.
Nah, kemudian setelah saya masuk Islam, setelah saya mendapatkan dalil ini, apalagi yang saya kaji setelah itu? Wah, harus kita kaji dulu. Oke lah, dia sudah sampaikan orang. Oke. Kemudian orang Arab. Oke. Buta huruf. Oke, mari kita lihat. Apakah orang yang dimaksud ini bertentangan dengan Alkitab? Saya harus lihat dulu. Jangan-jangan nanti dia bertentangan dengan Alkitab. Oke. Saya tanya tuh sama teman saya tentang karakter daripada Nabi Muhammad. Ya. Saya lihat, apa sih ajaran Islam? Saya tanya sama teman, apa sih ajaran Islam? Saya belum baca Al-Quran. Saya tanya sama teman, apa sih apa namanya ini, ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad? Dijelaskanlah sama orang Islam. Wah, Masya Allah, ternyata Nabi Muhammad tidak satupun menantang apa yang dibawa oleh Yesus. Ingat teman-teman ya, tidak ada satupun syariat yang Yesus bawa, syariat ya, atau ajaran yang Yesus bawa ditantang oleh Nabi Muhammad. Justru Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'annya itu, nanti akan saya jelaskan juga. Di dalam Al-Qur'an itu justru yang diceritakan oleh Al-Qur'an adalah tentang luar biasanya Nabi Isa. Ya. Di Alkitab tidak dijelaskan dulu, tidak dijelaskan. Justru yang memuliakan Yesus adalah Al-Qur'an, di mana Yesus disampaikan, dikatakan di situ ketika Bunda Maria hamil itu mengandung, makanannya datang dari surga loh. Itu kata Al-Quran, makanannya dari surga. Kemudian Yesus umur masih bayi, baru dilahirkan, kurang lebih 1-2 hari lah umur Yesus saat itu, dia berbicara, itu menunjukkan mujizat. Dan itu Al-Quran berkata, dimuliakan Yesus. Kemudian Yesus diangkat hidup-hidup oleh Allah. Betapa mulianya Yesus dalam Al-Quran. Tetapi di Alkitab, Yesus dihinakan. Maka saya sampaikan, ini kok tidak masuk akal, secara akal. Kalau kita mau bahas akal, ini kita berbicara tentang dalil. Ini kita berbicara tentang dalil. Saya berdebat tentang dalil. Kalau kita mau berdebat dengan akal, lebih parah lagi tuh. Lebih akan malu lagi umat Kristen. Ini kita berbicara tentang dalil. Makanya saya sampaikan, wah, ternyata Nabi Muhammad tidak menentang Yesus. Justru yang menentang Yesus si Paulus. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Sejak saat itu saya sampaikan ke istri, saya harus masuk Islam. Pada tanggal 5 Februari 2014. Saya sampaikan ke istri, tidak bisa, saya harus masuk Islam saat ini juga. Nah, teman-teman, itulah yang menjadikan saya itu memilih agama Islam.